Seseorang bercerita, dia heran waktu masih pacaran, kekasihnya super perhatian. Bicaranya sopan, sikapnya beretika, tak ada kemarahan. Berbeda itu biasa, lebih banyak mengalah. Pokoknya perfect lah. Cerita tua kita tahulah tentang bagaimana sang kekasih terantuk dan kekasihnya dengan gagah perkasa berkata, "Aduh sayang." Nadanya penuh dengan kecemasan. Tetapi setelah menikah kekasihnya terantuk. Sang kekasih dengan arogansinya berkata, "Mata lu di mana?" Memang cinta ibarat saya dan saudara diundang untuk satu acara pesta. Taruhlah ada sekitar 10 syukurlah. Dan ada undangan 10 rumah. Percayalah ketika makan pertama di rumah saya dan saudara akan makan dengan lahap. Di rumah kedua masih ada nafsu laparnya. Di rumah ketiga saya dan saudara akan kelelahan. Perut kita tidak bisa tampung lagi hingga akhirnya pesta bukan lagi sukacita melainkan malapetaka. Maksud saya tantangan dalam bercinta itu soal daya tahan terhadap waktu. Menggebu-gebu lalu slow dan akhirnya lemaslah. Sekarang bukalah pesan-pesan dalam WA-mu. Lihat kembali kisah-kisah asmaramu. Apa yang tertulis di situ ketika engkau masih pacaran. Kata-kata cinta, rindu, sayang tak pernah selesai. Kalaupun ada perbedaan di antara kalian, perhatikan berapa lama kamu saling tak berkomunikasi. Ya paling-paling hitungan jam lah. Di jam berikutnya akan penuh dengan ucapan maaf, rindu, janji ketemuan dan pulih kembali. Lalu bandingkan sekarang ketika engkau sudah menikah. Berbeda pendapat, marah, baikan, marah lagi. Pokoknya rutinitas romantisnya kalah dibanding kecepatan koreksi dan tersinggung. Ya, daya tahan cinta memang perlu dievaluasi. Mengapa? Setelah engkau menikah yang engkau temukan justru ketidaksempurnaan. Bahkan aktivitasmu seperti dipenuhi beban. Waktumu tersita, kebebasanmu ada batasnya, senyum dan candamu itu selalu dibatasi. Karena itu para Celsus berkata, dia yang tak tahu apapun, tak mencintai apapun. Dia yang tak bisa apapun, tak mengerti apapun. Dia yang tak mengerti apapun tak berharga. Namun dia yang mengerti cinta, memperhatikan, melihat. Semakin besar pengetahuan melekat dalam sesuatu, makin besarlah cinta. Siapapun yang membayangkan bahwa semua buah matang di saat yang sama seperti stroberi, berarti tak tahu apa-apa tentang anggur. Dengan kata lain, cinta membutuhkan seni. Seni yang dimaksud ialah menempatkan penghargaan kepada pasangan kita. Erich Fromm menulis, kita harus menghormati. Hormat bukanlah rasa takut atau kagum, melainkan kemampuan untuk memandang seseorang sebagaimana dirinya, menyadari kekhasannya sebagai individu. Hormat berarti peduli bahwa orang lain harus bertumbuh dan berkembang sebagai dirinya. Dengan segala perenungannya ia menegaskan, aku ingin orang yang kucintai bertumbuh dan berkembang demi dirinya sendiri dan dalam caranya sendiri, bukan agar bisa melayaniku. Jika aku mencintai orang lain, aku merasa satu dengannya, tapi dengan dia sebagai dirinya, bukan sebagai dia yang kuinginkan sebagai objek kepentinganku atau ego. Saya memahami seni mencintai dimulai dengan pertanyaan, siapakah aku? Siapakah aku sehingga dia bisa mempercayaiku? Dia begitu sibuk mengurus aku. Dia diam ketika suaraku meninggi. Dia diam ketika mendengar tingkahku dan membiarkan aku mendekatinya. Dan tanpa penjelasan ia memeluk dan merangkul aku. Siapa aku sehingga di saat aku sakit dia begitu gelisah? Siapakah aku sehingga dia berpura-pura tertawa ketika orang menghinaku dan secara diam-diam memperbaiki kelemahanku? Siapakah aku sehingga bau badanku tak dihiraukannya? Melihat rupaku yang lusuh dan dia tersenyum dan bangga akan kehadiranku. Jika seni dimulai dari diri,
maka kita akan menghayati ungkapan ini. The day will come when you'll be mine, but I'll just wait till the time. If I have to wait forever, that's what I'll do, 'cause I can't live without you. Hari itu akan datang saat kamu menjadi milikku, tetapi aku hanya akan menunggunya saat itu tiba. Jika aku harus menunggu selamanya, itu pun akan aku lakukan, karena aku tak bisa hidup tanpamu. Kidung Agung pasal 4 ayat 10. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala rempah. Amin.